Oke, jadi konsep bunga dan nilai waktu dari uang ini yang kita akan belajar selama 1 semester. Jadi ada yang namanya apa namanya nilai waktu dari uang. Jadi contohnya adalah pada dasarnya asumsinya nilai uang kita itu akan selalu bertumbuh mengikuti dengan apa namanya itu usaha gitu ya. Jadi dalam bisnis, namanya bisnis itu ya usaha. Kita kalau kita punya uang itu nanti diputar atau dimainkan gitu ya, nanti akan kita uangnya bertambah menjadi lebih besar. Misalnya kalau kita mau bisnis Thai tea atau misalnya mau coba itu yang sederhana, atau mungkin kalian bisnis rental mobil atau apa yang kita awalnya punya modal usaha seberapa, terus nanti setelah sekian waktu, di sini ada nilai waktu, ini nilai akan bertambah. Nah, kenapa bisa bertambah? Karena tadi adanya usaha gitu. Usaha penambahan nilai. Nah, ini untuk yang konsep kalau misalnya kita bisnis atau usaha. Tapi ada juga konsep penambahan nilai uang. Itu pada pinjam meminjam uang dengan misalnya bank yang paling sering kita lihat di kehidupan sehari-hari itu bank. Jadi kita misalnya mau pinjam uang sebesar sekian, misalnya 10 juta gitu ya, 10 juta. Nah, ini bank itu akan meminjamkan dengan catatan kita harus mengembalikan lagi, misalnya di akhir tahun itu 10% jadi 11 juta. Ini ada pertambahan nilai 1 juta rupiah. Nah, ini adalah karena adanya bunga atau itu bunga itu atau interest rate, itu interest rate dari si bank. Nah, ini I-nya ini, kalau ini pada kasus yang contoh ini adalah 10%. Ini kenapa bank mematok adanya bunga, karena untungnya dari situ tuh. Mereka meminjamkan uang, terus nanti mereka dapat untung. Oke, ini kayak apa, riba gitu ya. Tapi yang saya tekankan di sini adalah bagian konsepnya. Jadi kalau misalnya kalian anti riba, saya dukung. Tapi ini bentuknya seperti ini. Nah, kapan kita perlu meminjam uang? Kenapa atau kapan gitu ya? Karena pas kita mau bikin usaha, contohnya kita pengen jualan bakso nih. Kita pengen jualan bakso gitu ya. Tapi kita nggak punya modal nih. Kita pengen jualan atau pengen bisnis, ya. Bisnis bakso, terus kita butuh modal nih. Modal dari mana? Nanti kita pinjam ke bank. Bilang, bang, saya butuh uang nih. Saya butuh dana awal untuk investasi. Beli gerobaknya, beli mangkoknya, beli macam-macamnya. Nanti saya akan kembalikan dalam waktu 1 tahun. Terus nanti banknya mengatakan, oke, nggak masalah. Tapi dalam 1 tahun, ini ya, kita perjanjiannya adalah 10% ya. Jadi nanti dalam setahun, kita harus balikin 10%. Nah, tapi di sini, ini adalah nilai pertambahannya untuk bank. Jadi si bank itu setelah 1 tahun dapat 10%. Kalau kita dalam 1 tahun, ini karena kita usaha dagang gitu atau usaha bisnis, kita misalnya dalam 1 tahun kita untung nih lumayan banyak, jadi kita untung 10 juta lagi gitu. Jadi kita total di akhir tahun gitu punya gerobak dengan bangkok dan lain-lain itu senilai 10 juta. Terus kita punya juga tambahan untung gitu ya, untung 10 juta. Nah, di sini berarti keuntungan kita adalah 100%. Ya kan? Nah, 100% ini kalau dikurangi dengan 1 juta, dikurangi karena kita harus balikin, berarti kita untungnya adalah 90%. Nah, ini 90% ini adalah nilai waktu pada uang. Nah, ini adalah nilai waktu pada uang. Jadi kalau ada apa namanya
pertambahan karena usaha atau karena bisnis atau apapun, itu kita namanya nilai waktu dari uang. Nah ini persentase ini yang dinamakan dengan I. Ini adalah I atau pertambahan nilai yang kita sebut dari konsep dari nilai waktu itu. Nah, ini ada namanya pengertian ekuivalensi. Pengertian ekuivalensi ini contohnya adalah tadi kita punya uang di sekarang, jadi kita punya uang misalnya 10 juta di sekarang gitu ya. Nah di sini itu ekuivalen dengan 11 juta di masa depan, di 1 tahun setelahnya. Kenapa? Karena di sini adanya bunga bank yang ekuivalen gitu. Karena kita terpaksa mengikuti ini, mengikuti rate dari bunga. Nah di sini ekuivalen itu karena sama gitu ya, mirip, ya sama, setara nilainya bagi kita. Jadi bagi yang meminjam. Kalau untuk bagi si bank itu berarti ini adalah nilai pertambahan. Tapi kalau kita yang meminjam itu adalah nilai kesetaraan. Jadi ini contohnya cash flow-nya. Ini masuk, ini keluar. Jadi kita sekarang pinjam uang di bank, kita masuk, ada uang masuk ke dalam kantong kita dari bank gitu ya, bank yang ngeluarin, ini masuk 10 juta, terus nanti dalam 1 tahun kita balikin di sini 11 juta. Ini adalah nilai kesetaraan. Nah di sini total cash flow ini di 1 tahun, ini di tahun ke-6 atau di awal tahun gitu. Nah, ini setelah 1 tahun kita ngeluarin ke bank 11 juta itu mengembalikan. Nah total dari cash flow ini harusnya sama dengan 0. Jadi apa yang keluar sama yang masuk itu setara. Nah nilai yang ada sekarang pada tahun ke-0 itu kita anggap sebagai nilai P. P ini maksudnya adalah present worth. Ini kenapa namanya P, indikasinya P. Present itu sekarang, nilai sekarang. Nah yang nilai 11 juta ini yang setelah 1 tahun itu nilainya adalah sama dengan F, yaitu future worth atau nilai masa depan. Ini nah P itu sama dengan, jadi karena ada konsep bahwa yang keluar sama yang masuk itu P sama dengan F dikalikan dengan S. Ini jadi nilai F ini sama dengan P dikali dengan 1 ditambah bunga pangkat N. Nah ini kenapa? Yaitu I itu adalah bunganya, jadi bunganya berapa dipangkat dengan berapa tahun gitu. Ini kenapa seperti ini? Karena pada konsep bunga bank, jadi kalau misalnya kalian pinjamnya 1 tahun, kita bilangnya bunganya itu per tahun. Jadi kalau misalnya bunganya adalah 10% per tahun gitu ya. Misalnya I itu sama dengan 10% per tahun. Nah di sini kalau misalnya kita pinjamnya 5 tahun, itu bukan sama dengan 50%. Totalnya bukan 50% gitu. Tapi nanti konsepnya seperti ini. Jadi misalnya kita pinjam di tahun pertama itu 10 juta. Berarti nanti di tahun kedua, tahun ke-0 itu, nanti di awal tahun kedua atau di akhir tahun pertama gitu ya, tahun ke-1, berarti kita harus mengembalikan 11 juta. Nanti di tahun kedua itu harus kita mengembalikan 12,1. Karena di sini kita 10% itu dari tahun sebelumnya, bukan dari tahun yang awal gitu. Nanti yang tahun ketiga kita jadi 13, sekian juta. Dan seterusnya sampai nanti 5 tahun. Jadi di tahun kelima itu totalnya adalah 10 juta dikali dengan 1 ditambah dengan 10% dipangkat dengan 5. Ini adalah nilai F atau nilai di tahun terakhir atau di tahun ini. Jadi dapat sekian 15, sekian juta.
Nah, ini ada kelebihan dari si 10% yang awal. Nah, kembali ke rumus ini. Rumus ini menyatakan bahwa F atau nilai di masa depan itu sama dengan nilai masa sekarang dikalikan dengan ini nilai bunga dipangkat dengan waktunya berapa periode. Ini N ini tidak harus tahun, tapi bisa bulan, bisa minggu, bisa 10 tahun. Yang penting mengikuti dengan I-nya. Kalau misalnya I-nya bilang 1 tahun, ya berarti N-nya ikutnya hitungannya tahun. Kalau misalnya I-nya bulan, N-nya juga bulan. Dan yang lainnya gitu. Nah, karena nilai ini, nilai 1 plus N, 1 plus I pangkat N itu udah banyak dipakai, ini tuh ada di tabel. Jadi kita bisa pakai tabel ini karena sudah sangat common gitu ya. Dan kita nggak perlu ngitung berkali-kali, nggak hitung ulang. Jadi kita biasanya pakai angka di tabel. Jadi ini hanya notasi. Nah ini notasi ini itu kita tulis menjadi sama dengan P F per P F per P, I, N. Nah, di sini maksudnya adalah ini notasi F per P, I, N ini adalah 1 plus I pangkat N. Jadi ini memudahkan untuk kalau kita nanti carinya di tabel. Tabelnya itu didapat dari ini. Nah, ini di buku Leland Blank ini sudah ada tabel di akhir buku gitu ya. Tabel seperti ini yang karena nilai itu udah banyak dipakai dan itu lumayan konstan, jadi nggak perlu dihitung ulang. Apalagi kalau nanti yang rumusnya sulit gitu. Nanti kalau ini sekarang rumusnya masih sangat sederhana, nanti yang rumusnya udah per apa pangkat apa itu yang panjang, nggak perlu kalian hitung manual, tapi bisa langsung dari tabel biar memudahkan untuk ini ya perhitungannya. Dari sini. Oke, selanjutnya oke, saya kasih contoh lagi. Misalnya kalian punya uang gitu ya, kalian punya uang terus teman kalian pengen usaha, tapi mereka nggak bisa ke bank karena masih lebih sulit lah gitu. Terus kalian bisa bilang oke, saya punya uang nih, saya bisa modalin kamu gitu. Terus misalnya teman kalian mau bisnis apapun gitu, misalnya cuci motor, terus mereka bilang saya butuh modal 5 juta nih. Terus kita tanya, kira-kira dalam waktu 6 bulan bisa balik ke saya berapa nih? Saya dalam 6 bulan saya butuh dana 15 juta untuk beli sesuatu gitu. Jadi kita sebagai yang meminjamkan uang, kita punya target contohnya. Jadi ini contohnya, ini kita ya. Ini kita yang meminjamkan uang. Kita punya target pemasukan di bulan ke-6. Misalnya 1, 2, 3, 4. Jadi kita punya target di bulan ke-6, itu kita punya pemasukan misalnya 15 juta. Jadi kita di akhir bulan ke-6, saya pokoknya butuh 15 juta nih. Kira-kira bisnismu bisa berkembang berapa persen sih per tahun, per bulan. Terus kalian diskusi, terus habis itu estimasinya per bulan itu bisa kembali 20%. Nah, ini maksudnya adalah misalnya di bulan pertama kita punya modal, kita beli pompa, beli sabun dan lain-lain. Terus itu nanti setelah 1 bulan usaha cuci motor gitu, ini akan bertambah menjadi lebih besar, ditambah dengan 20%.
karena ada tambah 20% gitu. Nanti ini di bulan berikutnya akan bertambah lebih besar lagi, tapi ini ditambah dengan 20% dari ini juga, dari totalnya ini, dari total sebelumnya. Jadi dia lebih besar lagi. Jadi modelnya berkembang. Nah, kita targetnya di sini di bulan ke-6 kita punya uang 15 juta. Ini kita punya uang 15 juta. Jadi bukan per bulan 15 juta, tapi di akhir aja pokoknya. Terus kita estimasi, saya punya pertanyaan di sini. Jadi kita sebagai pemodal gitu ya, saya harus investasi berapa nih di sekarang gitu, biar nanti di akhir bulan ke-6 saya dapat kembalian 15 juta. Terus berarti di sini kita rumuskan ada P sama dengan F. Ini dicari P, diketahui F, jadi P per F, I, N. Di sini F-nya itu diketahui atau ditargetkan. Kita targetkan pemasukannya adalah 15 juta. Terus di sini ada P per F, I-nya kita estimasinya adalah 20%. 20%. Terus N di sini adalah ini waktunya, yaitu 6. Nah, di sini kita bisa hitung 15 juta. Kita lihat ini nilai P per F-nya dari tabel. Jadi kita lihat tabelnya. Di sini di tabel kita perhatikan persentasenya dulu. Ini di sini ada 30% gitu. Kita cari yang 20%. Nah, ini dengan notasi ini P per F. P per F N-nya 6. Kita ke sini P per F dengan ini 20%, N-nya 6. Berarti di sini adalah 0,3349. Kita berarti ini dikali dengan 0,3349, yaitu 15, sekitar 5,0235 juta. Nah, ini adalah modal awal yang perlu kita siapkan kalau kita di akhir bulan ke-6 itu pengen punya uang 15 juta. Jadi misalnya pas udah ngobrol-ngobrol, udah kalian diskusi, terus kalian estimasi, terus saya bilang, oh, oke, kalau gitu saya bisa modalin nih 5 juta, silahkan kamu pakai, nanti bagi hasil ke saya 20%, tapi saya ngambilnya di akhir. Jadi akhir totalnya baru nanti kembali ke saya 15 juta. Itu konsep dari kenapa uang bisa berkembang. Karena adanya usaha yang menghasilkan adalah ini sebuah persentase keuntungan per satuan waktu gitu. Jadi kalau di sini berkembangnya si nilai uangnya adalah 20% per bulan. Nanti di tempat lain kamu bisa yang lain-lain macam-macam. Karena adanya usaha atau bisnis atau dan lainnya. Terus apa lagi ya? Oke, nah ini kalau untuk yang di konstruksi, di dunia konstruksi, itu macam-macam sekali. Jadi contoh, ada contoh misalnya kalian mau sewa kren gitu ya. Kalian sewa kren, sewa sebuah kren untuk pembangunan gedung. Ini misalnya kalian bangunan gedung. Nah ini misalnya kalian di proyek itu ternyata butuh kerennya adalah 6 bulan gitu. 6 bulan ini kalian estimasi sekitar 1 M. Ini kalian butuh pinjam ke bank karena nggak punya modalnya gitu, atau butuh pinjam. Jadi selain bank itu ada juga badan hukum yang punya modal itu untuk meminjamkan ke, ada yang khusus untuk konstruksi itu bisa juga. Jadi kalian bisa pinjam, oh saya butuh 1 M nih, nanti dalam 6 bulan saya akan kembalikan 1,2 M. Tapi kenapa kalian mau ngambil ini? Karena kalian tahu, misalnya pas kalian udah lihat kontraknya, udah lihat RAB-nya, oh saya bisa nih ngambil untung 1 M dari usaha ini gitu.
Jadi totalnya adalah 2M nanti di akhir, tapi nanti kalian harus balikin ke peminjamnya adalah 1,2, jadi kalian bisa untung 800 juta. Ini contoh sederhananya. Atau enggak kalian bisa ngitung nanti eh, kalau mau beli apa scraper atau misalnya dump truck atau peralatan konstruksi lainnya yang besar-besar gitu ya. Kalau misalnya mau beli dump truck nih, dump truck gitu ya. Nah ini apakah mending sewa atau mending beli, itu kalian bisa nanti ngitung. Misalnya saya bisnisnya ini kayaknya maju nih, terus saya butuh dump truck dalam 5 tahun untuk 5 tahun ke depan gitu. Jadi kalian hitung-hitung modalnya berapa, terus nanti maintenance-nya berapa, terus nanti hitung bunganya berapa, suku bunga dari BI berapa, terus nanti ada penurunan nilai, ya. Dan lain-lain gitu. Nah nanti kalian dapat angka-angkanya, terus setelah itu kalian bandingkan dengan daripada nyewa gitu. Kalian kalau saya sewa di perusahaan dump truck gitu yang mereka sewakan gitu per bulannya sekian juta, mana yang lebih untung gitu. Jadi kita akan memilih mana yang lebih menguntungkan untuk kita, atau yang paling murah gitu, yang paling murah. Jadi mending kita beli sendiri atau pinjam orang lain. Konsepnya banyak sih maksudnya contoh-contohnya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan atau mau didiskusikan?